Seorang pencuri mengincar sebuah rumah kosong dan berniat mencuri pompa air yang ada di belakang rumah. Jadi, setelah lewat tengah malam dan kampung sepi karena orang-orang telah tertidur, ia pun melompati tembok samping rumah tersebut dan masuk ke halaman belakang rumah yang diincarnya. Begitu kakinya menginjak tanah halaman belakang rumah yang gelap itu, ia bermaksud akan segera mengambil pompa air dengan peralatan yang dibawanya. Tapi yang ia saksikan di sana benar-benar mengejutkan. Pencuri itu melihat di sana ada banyak orang, kebanyakan wanita berambut panjang dan berbaju putih, sedang membatik di tengah keremangan malam. Orang-orang yang ia saksikan itu pasti bukan manusia, karena rumah itu sudah lama kosong dan waktu itu tengah malam. Dan ketika mencoba memperhatikan, ia melihat wajah orang-orang itu tampak menyeramkan, dan semuanya sedang menyeringai ke arahnya. Pencuri itu ketakutan luar biasa, tapi ia tidak bisa lari kemana-mana. Beberapa detik kemudian, dihantam ketakutan dan kepanikan yang tak bisa lagi ia kuasai, pencuri itu pun pingsan. Bagaimana cerita selengkapnya? Dan apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu? Saya akan menceritakannya secara lengkap dari awal sampai akhir. Dan sebaiknya siapkan mental Anda. Selamat menyelami dunia misteri. Saya mendapat kisah mengerikan ini ketika sedang mencarikan kontrakan untuk seorang teman. Jadi, ada teman saya yang sedang mencari kontrakan rumah, dan saya berusaha membantunya. Teman saya memiliki usaha batik, yang ia rintis dari nol. Seiring waktu, usaha batiknya makin membesar, dan seringkali ia menerima kunjungan orang-orang dari berbagai tempat yang ingin membeli langsung atau untuk menjalin hubungan bisnis. Teman saya, sebut saja namanya Doni, masih bujangan alias belum menikah. Dan waktu itu dia tinggal bersama orang tuanya. Ketika bisnis batik Doni makin besar dan makin banyak pembeli yang datang, Doni membutuhkan rumah sendiri yang lebih luas dan lebih baik dari rumah orang tuanya, agar mendukung bisnis batiknya. Karena itu, Doni terpikir untuk mencari rumah besar yang dapat ia kontrak, sebelum mampu membangun rumah sendiri. Dari situlah ia lalu meminta saya membantunya, siapa tahu saya menemukan rumah besar yang akan dikontrakkan. Karena Doni sudah sangat sibuk di rumah, mengurusi usaha batiknya, dan tidak punya waktu keluyuran untuk mencari rumah kontrakan. Saya menyanggupi permintaan Doni. Sebagai jurnalis yang kerap berkeliling ke sana kemari, saya memang memiliki akses untuk mengetahui kalau sewaktu-waktu ada rumah yang akan dikontrakkan, khususnya rumah yang cocok dengan kebutuhan Doni. Sampai suatu ketika, saya mendengar ada rumah berukuran besar, megah, dan dikontrakkan dengan biaya yang terjangkau untuk Doni. Ketika saya mendatangi lokasi, saya melihat rumah itu memang benar-benar tepat dan sesuai yang diinginkan Doni. Saya tahu soal rumah tersebut dari seorang pria, sebut saja bernama Iwan, yang memang diminta pemiliknya untuk menawarkan rumah tersebut pada orang-orang yang mungkin berminat membeli atau mengontraknya. Seperti yang saya sebut tadi, rumah itu berukuran besar dan ternyata bekas milik pengusaha batik. Jadi, rumah itu merangkap showroom sekaligus tempat untuk memproduksi batik. Ruang tamunya luas, sementara ruang tengah lebih luas lagi. Ada 3 kamar di sana, 2 kamar mandi, gudang, dapur, bahkan taman. Sementara halaman belakang yang luas dulunya difungsikan sebagai tempat untuk membatik. Di bagian samping rumah itu ada garasi, yang terhubung dengan lorong menuju bagian belakang rumah. Dulu, saat rumah itu masih ditinggali, setiap hari ada para pekerja atau pembatik yang datang ke rumah itu. Biasanya mereka masuk lewat garasi, lalu melangkah ke ruang belakang untuk membatik. Dilihat dari rumahnya yang megah, pemilik rumah itu dulunya pasti kaya raya. Dan nyatanya memang begitu. Iwan memberitahu bahwa rumah itu dulunya milik bos batik yang sukses. Namun, ketika bos batik itu meninggal dunia, kehidupan keluarganya mulai goyah. Singkat cerita, usaha batik yang semula sukses itu seperti mandeg, sementara utang menumpuk di bank, dan akhirnya rumah milik bos batik itu disita bank. Belakangan, bank melelang rumah itu, dan rumah itu pun dibeli oleh teman Iwan. Semula, teman Iwan bermaksud menjadikan rumah itu sebagai tempat tinggal untuk keluarga kecilnya. Namun,
Baru 4 hari tinggal di sana, keluarga teman Iwan sudah tidak betah, karena munculnya aneka gangguan gaib. Akhirnya, keluarga teman Iwan kembali ke rumahnya semula, sementara rumah besar itu pun ditinggalkan. Belakangan, karena rumah itu dianggap tidak berguna, teman Iwan bermaksud menjual atau mengontrakkan rumah tersebut. Sampai bertahun-tahun, rumah besar bekas milik bos batik itu dibiarkan kosong melompong. Setiap malam, lampu-lampunya padam, dan kalau siang tampak seperti rumah sung atau rumah yang tidak memiliki penghuni. Karena ditinggalkan dan tidak diurusi sampai bertahun-tahun, rumah itu pun makin tak terurus. Tumbuhan liar muncul di berbagai tempat, lumut tumbuh di mana-mana, sementara debu menumpuk di seluruh bagian lantai. Ketika saya mendatangi rumah itu bersama Iwan, saya seperti menyaksikan rumah angker di film-film. Ada banyak tumbuhan liar di halaman depan dan belakang rumah, lumut-lumut di banyak bagian tembok, sementara debu yang menumpuk di lantai mungkin setinggi 5 cm. Iwan mengatakan, kalau rumah itu sudah menemukan calon pembeli atau calon pengontrak yang pasti, rumah itu akan dibersihkan sebersih-bersihnya. Waktu itu Iwan menyatakan, rumah ini sebenarnya sudah beberapa kali dibersihkan, tapi lalu kotor lagi karena nggak ada penghuninya. Jadi kalau temanmu benar-benar akan mengontrak di sini, pemilik rumah ini akan menugaskan orang untuk membersihkannya. Saya lalu menemui Doni, dan mengabarkan kepadanya kalau saya telah menemukan rumah besar yang sepertinya cocok dengan yang ia butuhkan. Doni tertarik, dan mengajak saya untuk melihat rumah itu. Kami pun pergi ke lokasi rumah tersebut, agar Doni bisa melihatnya sendiri. Menurut Doni, rumah itu benar-benar sesuai dengan keinginannya, dan sangat mendukung usaha batiknya yang sedang berkembang. Jadi, Doni berminat dengan rumah itu, dan bermaksud mengontraknya. Namun ia mengajukan syarat agar rumah itu dibersihkan sampai benar-benar bersih. Setelah perjanjian disepakati, dan setelah Doni membayar uang kontrakan, Iwan menjamin semuanya akan dibereskan segera. Seminggu kemudian, rumah yang semula sangat kotor, kumuh dan penuh debu itu berubah menjadi rumah yang bersih dan mengilap. Tumbuhan-tumbuhan liar telah dipangkas, lumut-lumut telah dihilangkan dan temboknya dicat ulang. Sementara tumpukan debu di lantai sudah dibersihkan. Doni pun lalu bersiap tinggal di sana. Menggunakan truk, ia membawa cukup banyak barang dari rumah orang tuanya untuk ia pindahkan ke rumah kontrakannya. Dia siap menjalani kehidupan baru di rumah itu, termasuk siap menerima tamu-tamu terkait bisnis batiknya yang sedang berkembang. Di hari pertama Doni mulai tinggal di rumah itu, dia mengadakan selamatan dengan mengundang masyarakat sekitar. Acara selamatan itu diadakan selepas Isya, dan Doni pun beramah tamah dengan orang-orang yang akan menjadi para tetangganya. Orang-orang di sekitar rumah itu ramah-ramah, dan Doni merasa senang akan tinggal bersama mereka. Setelah acara selamatan selesai, dan orang-orang sudah pulang ke rumahnya masing-masing, ada 4 orang yang masih berada di rumah Doni, dan mereka bercakap-cakap asyik. 4 orang itu adalah para pemuda yang rumahnya dekat dengan rumah Doni, dan mereka membantu-bantu Doni membereskan rumah seusai acara selamatan. Ketika bercakap-cakap dengan 4 orang itulah, Doni mulai mengetahui sesuatu yang menyeramkan terkait rumah kontrakan yang akan ditinggalinya. Salah satu tetangganya, sebut saja bernama Gufron, menceritakan bahwa rumah itu pernah dimasuki pencuri, dan kasusnya membuat geger orang sekampung. Gufron menceritakan, kisah itu terjadi bertahun lalu, ketika rumah tersebut masih kosong dan kumuh karena lama tidak berpenghuni. Kisahnya, suatu pagi ada warga kampung yang tanpa sengaja memergoki seorang pria asing sedang berusaha keluar dari dalam rumah itu dengan cara memanjat tembok samping. Warga yang memergoki itu merasa curiga, lalu menghubungi para tetangga, dan mereka menangkap orang asing tadi. Warga membawanya ke rumah ketua RT. Di hadapan ketua RT dan warga setempat, pria asing itu mengaku bahwa dia semalam memang memasuki rumah kosong tersebut, dengan maksud untuk mencuri pompa air dan barang-barang lain yang ada di halaman belakang. Selain luas, ruang belakang rumah itu memang tidak sepenuhnya beratap, karena juga digunakan untuk menjemur batik yang baru diproses. Jadi, pencuri itu tahu apa yang perlu dilakukannya untuk menjalankan aksi pencurian tersebut.
Lewat tengah malam, sekitar pukul 2 dini hari, pencuri itu mendatangi lokasi, memastikan kampung dalam keadaan sepi, lalu mengendap-endap mendekati rumah kosong. Rumah kosong itu tampak gelap gulita karena lampunya tidak pernah dinyalakan. Tapi ia telah membawa senter. Ia melipir ke tembok samping rumah, lalu mendekati bagian tembok di bagian belakang rumah. Setelah itu, ia memanjat tembok tersebut, dan melompat ke halaman belakang rumah. Rencananya, setelah berada di halaman belakang, pencuri itu akan segera mencari tempat pompa air terpasang, dan akan mengambilnya dengan peralatan yang telah ia siapkan. Jadi, begitu kakinya menjejak tanah, dia segera mengambil senter, lalu menyalakannya. Tapi yang ia saksikan benar-benar mengerikan. Ketika lampu senternya menyala terang, ia dapat melihat halaman belakang itu tidak kosong seperti yang ia bayangkan. Pencuri itu melihat ada banyak orang di sana, terlihat sedang membatik. Tetapi, yang lebih mengerikan adalah saat pencuri itu menyadari bahwa orang-orang yang sedang membatik di sana rata-rata berpakaian putih panjang, berwajah pucat, dan berambut panjang yang sebagian menutupi wajah. Dan ketika ia memastikan penglihatannya dengan menyalakan lampu senter ke wajah-wajah orang itu, si pencuri mendapati wajah-wajah pucat itu tengah menatap semua ke arahnya, dengan seringai menyeramkan. Si pencuri berteriak ketakutan, tapi suaranya seperti tidak bisa keluar. Dia juga bermaksud kabur dari tempat itu, tapi kakinya seperti tak bisa digerakkan. Sementara itu, orang-orang menyeramkan berpakaian putih dan berambut panjang yang ia saksikan tampak mendekatinya, dengan ekspresi ingin mencabik-cabiknya. Si pencuri menggerak-gerakkan lampu senternya, berusaha menakut-nakuti orang-orang menyeramkan itu, tapi dia menyadari bahwa dirinya lah yang semakin ketakutan. Ketika akhirnya orang-orang menyeramkan itu makin dekat dengannya, pencuri itu sudah kehilangan kesadaran saking takutnya. "Saya pingsan," ujar pencuri itu di hadapan ketua RT yang disaksikan orang-orang di kampung tersebut. Karena pencuri itu tidak berhasil mencuri apapun dari rumah kosong, dan karena warga merasa kasihan, dia pun lalu dilepaskan, tidak dilaporkan ke polisi. Tetapi kabar itu lalu beredar luas di kalangan masyarakat di sana, dan sejak itu rumah kosong itu pun dikenal sebagai rumah angker yang membuat banyak orang merasa takut. Setelah menceritakan peristiwa itu, Gufron berkata kepada Doni bahwa dia sengaja menceritakan hal itu bukan untuk menakut-nakuti Doni, tapi agar Doni bisa lebih waspada selama tinggal di rumah kontrakan tersebut. Gufron juga mengatakan, kalau misal ada apa-apa, jangan segan hubungi kami. Doni jadi berdebar ketika mengetahui kalau rumah yang akan ditinggalinya itu ternyata mengandung kisah menyeramkan. Tapi dia sudah telanjur membayar biaya kontrakan, telanjur membawa barang-barangnya ke rumah itu, dan telanjur bersiap untuk tinggal di sana. Untungnya, Doni cukup pemberani. Karena itu, Doni pun menguatkan diri untuk tetap tinggal di rumah itu, dan bersiap menghadapi apapun yang mungkin akan terjadi atau yang akan dihadapinya. Selama 3 tahun kemudian, Doni tinggal sendirian di rumah kontrakan itu, sampai belakangan ia punya cukup uang untuk membangun rumahnya sendiri di lokasi lain. Dan selama 3 tahun tinggal di rumah angker itu, apa yang dialami Doni? Apakah ada hal-hal aneh atau menyeramkan? Apakah ada peristiwa menakutkan yang pernah terjadi? Jawabannya panjang dan sangat mendebarkan, karena ada banyak peristiwa aneh dan menakutkan yang dialami Doni selama tinggal di sana. Tapi karena durasi video ini sudah panjang, saya akan menceritakannya di video berikutnya. Sampai jumpa, jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak lupa untuk terus menyimak kisah-kisah misteri di channel ini. Terima kasih.